Saya sebenarnya sangat siap dari tadi malam, tapi begitu lihat senior-senior saya yang hadir, saya jadi agak grogi, agak gugup. Semoga yang saya sampaikan tidak keluar dari pengajaran yang saya terima dari senior-senior saya. Sekali lagi shalom semua Bapak Ibu. Materi terakhir kita akan bicara tentang slide-nya, Allah tidak bersalah, ya. Ini kalau kita dengar mirip-mirip putusan pengadilan, ya. Allah tidak bersalah gitu ya. Agak seram dengarnya, tapi seperti ini yang memang akan kita sampaikan, ya. Kalau di pengadilan ya saya sehari-hari dengar yang model-model begini. Hakim kalau memutuskan sesuatu itu, kalau orang dengar setahun, 10 tahun, 20 tahun benar-benar seram, ya. Begitu juga orang kalau dibebaskan, kalau dengar kabar dia dibebaskan, dia dimerdekakan, wah sukacitanya itu nggak kebayang. Nah, sepertinya seram topik kita hari ini, Allah tidak bersalah, tapi ini akan memerdekakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dulu saya di kampus, kalau kita masuk kampus itu, untuk orientasi mahasiswa baru itu ada namanya perpeloncoan, ya. Nah, saat di pelonco ini selalu senior-senior kasih ada hukumnya gitu. Hukumnya apa? Pertama, senior tidak pernah bersalah gitu. Yang kedua, kalau senior bersalah, ya, lihat lagi pasal 1. Artinya senior tidak akan pernah bersalah. Tapi saat di pelonco pada kenyataannya seniornya bersalah nggak? Bersalah, banyak kesalahannya, ya. Kita kadang udah benar tetap disalahkan, ya. Petunjuknya kadang salah, banyak kesalahannya. Tapi dia selalu merasa tidak bersalah. Nah, Allah tidak seperti itu, ya. Mau bilang tidak bersalah, sedangkan jemaat ada nggak yang mempersalahkan Tuhan? Banyak, ya. Waktu dia menghadapi sesuatu tidak sesuai harapan, mempersalahkan Tuhan, ya. Waktu berdoa sakit tidak sembuh, dia juga mempersalahkan Tuhan. Waktu dalam masalah, dalam pergumulan, Tuhan juga yang dipersalahkan. Ada yang secara terang-terangan mempersalahkan Tuhan. Tapi ada juga yang tidak mempersalahkan Tuhan, tapi sebenarnya konsepnya dia mempersalahkan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita lihat next slide. Pernah dengar yang seperti ini Bapak Ibu? Tuhan berdaulat atas segala-galanya. Semuanya dari Tuhan, ya. Kemudian Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tuhan memproses orang-orang percaya melalui sakit penyakit, ya. Mendidik orang-orang benar supaya naik level, ya. Proses Tuhan mengizinkan kita ngalamin masalah, mengizinkan di penjara, mengizinkan rumah tangga kita bermasalah. Pernah dengar yang seperti ini Bapak Ibu? Ini juga secara tidak langsung melimpahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Menyatakan Tuhanlah yang bertanggung jawab atas apa yang saya alami. Tuhanlah yang bersalah di sini. Padahal firman Allah justru mengajarkan segala sesuatu yang bertentangan dengan ini. Memang Allah berdaulat atas seisi bumi ini. Tapi tidak segala sesuatu yang kita alami itu datangnya dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan yang baik itu memberikan hal-hal yang buruk bagi anak-anaknya. Kalau kita lihat sejarah penciptaan manusia, Adam dan Hawa, adakah kepahitan waktu Tuhan ciptakan mereka? Adakah kekurangan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Malahan yang terjadi adalah Tuhan sediakan dulu segala sesuatunya, baru menciptakan manusia. Semua yang dia perlukan tersedia, taman yang begitu indah, ya, rancangan Tuhan yang begitu indah bagi manusia, semua disediakan dulu, baru manusia diciptakan. Tidak ada kepahitan pada saat itu. Tidak ada sakit penyakit pada saat itu. Tidak ada kebodohan pada saat itu. Tidak ada kegagalan.
Bahkan Adam dan Hawa itu luar biasa Adam ya. Dia bisa menamakan seluruh binatang-binatang pada saat itu. Bayangkan dengan kemampuan ilahi yang Adam miliki ya. Tapi apa yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa? Berubah semua rancangan Tuhan. Next slide. Di Yakobus 1 ayat 13-17 itu jelas dikatakan bahwa apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai kita, tidak mencobai seorang pun dari kita. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan kita lah yang mencoba kita. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ya. Diingatkan, jangan sesat, jangan salah paham. Jangan salah artikan maksudnya. Karena apa jangan salah artikan? Karena ini yang sebenarnya dari Allah. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya apa? Artinya Tuhan gak pernah berubah. Dari saat menciptakan Adam dan Hawa sampai dengan saat ini dia gak akan berubah. Dia baik, rancangannya bagi kita sempurna. Dan apapun yang kita hadapi, rancangan Tuhan bagi hidup bapak-bapak sekalian itu tidak akan pernah berubah. Rancangannya tetap baik, rancangannya tetap sempurna. Pertanyaannya begini, lalu kenapa ada kepahitan? Kenapa ada peperangan? Kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa ada rumah tangga yang broken, yang hancur? Kenapa ada kepahitan di dunia ini? Satu waktu guru saya namanya Andrew Womack ditanyakan seperti ini muridnya. Kenapa seperti ini? Ada peperangan yang membawa penderitaan bagi banyak orang. Ya. Terus ada yang mencoba menjawab katanya gitu ya. Bahwa karena kasih gitu ya. Andrew Womack bilang benar. Ya. Karena apa? Karena meskipun ada peperangan orang saling melukai. Meskipun Abraham melakukan kesalahan sampai sekarang peperangan di Timur Tengah nggak selesai-selesai ya. Orang saling membunuh, ada banyak kelaparan. Kenapa? Karena bagi Tuhan, ya si Andrew Womack bilang begini, karena bagi Tuhan kita saat ini tadi menyembah, memuji Tuhan. Kita datang bersyukur kepada itu semua layak bagi Tuhan. Meskipun ada kepahitan di dunia ini. Bahkan kami di kelas-kelas KARS itu mentor kami selalu bilang begini. Kalaupun hanya satu orang yang bertobat di dunia ini ya, Yesus akan tetap datang. Buat bapak seorang, buat bapak ibu seorang. Dia akan tetap datang meskipun hanya satu orang yang bertobat di dunia ini. Sedemikian besarnya kasih Allah bagi kita semua. Lalu kenapa ada semuanya itu? Kita lihat next slide. Karena semua datang dari si iblis. Itu ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini tujuan Yesus datang. Menanggung murka yang harus kita terima. Mempersatukan kita yang terpisah dari Allah. Kita disatukan kembali. Bersama Yesus. Oleh karya Yesus di atas kayu salib. Apa yang Yesus lakukan waktu dia ada di atas bumi ya? Dia berjalan berkeliling ya.
menyembuhkan orang, melepaskan orang dari kuasa si iblis. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi yang namanya mencuri, membunuh, membinasakan, ya, yang namanya perbuatan iblis, yang namanya dosa, semua akan lahir dari iblis. Jadi kalau kita bisa buat perbedaan akan seperti ini. Ya. Dari Allah itu selalu yang baik, anugerah yang sempurna, karya penebusan, keselamatan, kehidupan kekal, kesembuhan, sukacita, segala sesuatu yang bisa kita katakan, yang sempurna, yang terbaik, the best, itulah yang dari Tuhan. Kalau kita bisa apple to apple kita bandingkan. Yang dari iblis sebaliknya Bapak Ibu. Ya, mencuri, membunuh, membinasakan, menipu, menyesatkan, membodohi, menjatuhkan, sakit penyakit, pergumulan, masalah, segala sesuatunya akan datang dari iblis. Dan iblis akan menggunakan kelemahan, keinginan kita yang keliru, dan menipu kita, memperdaya kita orang-orang percaya. Sehingga seperti yang kita pelajari tadi, meskipun sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita tidak di dalam Kristus, kalau pikiran kita tidak di dalam Kristus, kita akan tetap jatuh di dalam dosa. Daging kita, jiwa kita, puji Tuhannya, roh kita tidak akan pernah terganggu. Tetap sempurna, tetap utuh, tetap lengkap, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Itu status kita sebagai anak-anak Allah. Gitu ya. Next slide. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ayat ini banyak kali disalahartikan. Orang menganggap bahwa segala sesuatu itu terjadi karena Tuhan. Padahal di sini dibilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tidak segala sesuatu berasal daripada Tuhan, salah interpretasi. Ya. Artinya apa? Artinya Tuhan memang terlibat dalam segala sesuatu, tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Kita nggak berniat jahat, tapi tetangga kita berniat jahat. Kita udah membawa kendaraan dengan baik, tapi selalu saja ada sopir yang ceroboh, motor yang ceroboh, pengendara yang ceroboh, kita bisa kena tabrak. Tapi maksud ayat ini adalah, meskipun kita mengalami kecelakaan, Tuhan bekerja di tengah kecelakaan itu untuk menjaga kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan keadaan kita. Kita mungkin bisa salah ambil keputusan bisnis, rugi, kehilangan uang. Tapi Allah bekerja di situ untuk memulihkan kerugian kita. Allah menolong kita untuk kita tidak bangkrut, untuk kita bisa bangkit lagi. Jadi Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ada syaratnya memang. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena kalau kita tidak berjalan di dalam Tuhan, kita tidak di dalam posisi mengasihi Tuhan, kita nggak akan bisa lihat rencana Tuhan yang baik itu bagi kita. Kita akan menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan akhirnya juga menyalahkan Tuhan. Tapi selalu percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saya selalu protes kalau orang selalu bilang, Tuhan mengizinkan. Apa-apa Tuhan mengizinkan. Dia nggak mempersalahkan Allah, tapi mau bilang Tuhan mengizinkan. Nah, kalau kita dalam posisi seperti ini, kita akan pasif. Artinya apa? Kita percaya kita bisa keluar dari masalah ini,
Tapi di satu sisi kita percaya Tuhan mengizinkan. Dan kita jadi bimbang mau berdoa seperti apa. Sehingga ada orang yang bilang begini, mengucap syukur, belajar terima apa yang kamu alami meskipun ini sakit. Meskipun ini tidak sesuai harapan kita. Tapi ini datang dari Tuhan. Tuhan izinkan kamu ada di proses ini. Tuhan izinkan kamu mengalami sakit penyakit. Ya kalau Tuhan izinkan ya nggak usah berdoa minta kesembuhan. Terima saja sakit penyakitnya. Gitu. Terima kasih Tuhan. Tapi jangan salah, ada yang konsepnya seperti ini. Dia mempercayai bahwa sakit penyakit daripada Tuhan. Yang dia lakukan apa? Mengucap syukur. Tapi bisakah orang sakit mengucap syukur? Gak bisa Bapak Ibu. Teman saya, kita mengalami melihat keadaan misalnya ya. Orang yang meninggal di saat usia muda karena sakit penyakit. Meninggalkan 2 anak yang masih kecil. Dan kita akan bilang Tuhan mengizinkan dia. Nah, orang yang ateis, orang yang gak di dalam Kristus, mereka akan bilang jahat sekali Tuhan seperti itu. Mengizinkan seorang ibu muda kena kanker, mati muda, meninggalkan 2 anak-anak yang masih kecil, mungkin masih menyusui, terlantar, gak tahu nasibnya seperti apa. Orang akan berpikir betapa jahatnya Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Gak seperti itu. Tuhan tidak jahat Bapak Ibu ya. Tuhan tidak bersalah atas apa yang mereka hadapi. Pekerjaan iblislah yang membuat orang-orang menerima apa yang seharusnya tidak mereka terima. Sakit penyakit misalnya, contoh yang paling sederhana. Kegagalan misalnya ya. Itu bukan daripada Tuhan. Dan harus kita akui memang ada banyak kebodohan-kebodohan yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Dan ini cara iblis memanfaatkan kelemahan kita, memanfaatkan ketidaktahuan kita, ya, memanfaatkan apa yang kita miliki untuk menjatuhkan orang-orang percaya itu sendiri. Dan itu akan terjadi ketika kita mengizinkan iblis bekerja seluas-luasnya di dalam hidup kita. Next slide. Jadi apa yang perlu kita lakukan kalau kita menghadapi kondisi di mana tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba salah keputusan bisnis, tiba-tiba kita mengalami masalah, mengalami pergumulan. Ya kita ini orang-orang yang sudah diberi otoritas oleh Allah. Ya. Dan kita harus sadar bahwa ada iblis yang setiap saat kerjaannya apa? Melihat kondisi kita, memperhatikan kita, memantau pergerakan kita, adakah kita akan lemah dan jatuh? Ya. Jangankan bapak-bapak ya, kami yang sudah sekolah Alkitab ini, kalau nggak konsentrasi, kalau tidak berjaga-jaga ya, guru kami, direktur kami Karis udah bilang waktu kami wisuda, waktu kami selesai penamatan, kalian akan jatuh. Nah, saya kaget, kok kita diancam maksudnya. Kalian akan jatuh lah. Ya memang kita akan jatuh, tapi firman Tuhan bilang, 7 kali orang benar jatuh, tapi ia bangkit lagi. Tidak ada yang dapat menjatuhkan orang benar. Itu maksudnya, kalau kita jatuh, ingat posisi kita. Ingat standing point kita. Ingat siapa kita tadi. Firman sudah bilang, kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Kita tidak bisa direbut dari Bapa. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu posisi kita. Jadi waktu kita tahu posisi kita, kita akan waspada ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Begitu kita tidak mawas diri ya, begitu kita mulai merasa diri hebat ya, kita akan jatuh. Kalau Anda sudah merasa sudah cukup dengan Tuhan, nggak butuh firman, Anda akan jatuh. Tapi puji Tuhan ya, kita akan selalu bisa bangkit lagi kita. Kesadaran akan status kita, akan lawan kita itu penting bagi kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Artinya apa? Iblis takut dengan kita gitu. Waktu kita lawan, waktu kita hadapi, dia akan lari dari kita. Nah, kata lawan di situ berarti melawan secara aktif.
Nggak boleh diam. Waktu ngalamin sakit penyakit, jangan mengucap syukur. Usir sakit penyakitnya, gitu. Yang dimaksud mengucap syukur dalam segala sesuatu, maksudnya mengucap syukur karena karya salib. Bahwa meskipun kita hadapi sakit penyakit, di dalam kebenaran oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Jadi bukan mengucap syukur karena sakit penyakitnya, tapi mengucap syukur karena meskipun tubuh saya sakit, saya sebentar lagi sembuh. Karena di atas kayu salib saya sudah disembuhkan. Bukan mengucap syukur karena salah keputusan bisnis, karena rugi, bukan. Mana mau kita mengucap syukur, hilang duit Bapak Ibu? Enggak, tapi mengucap syukur karena meskipun kita salah, Tuhan akan mengembalikan segala yang hilang daripada kita. Hanya masalah waktu, kerugian kita akan kembali. Karena hikmat ilahi menyertai kita. Kita tahu jalan keluarnya apa. Kita tahu harus berbuat apa. Roh kita punya apa? Pikiran Kristus. Kita tahu segala-galanya. Kita bisa keluar dari persoalan itu. Mengucap syukur karena itu maksudnya. Karena otoritas yang kita miliki di dalam Kristus. Mengucap syukur karena meskipun saya dalam masalah ya. Meskipun hari ini di panti rehab, tapi mengucap syukur, Anda akan dimerdekakan dan dibebaskan sehari ini. Mengucap syukur karena masa depan penuh harapan, masa depan gilang gemilang, itulah masa depan milik kita. Kita mengucap syukur karena itu, bukan karena keadaan kita hari ini. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. 1 Yohanes 3 ayat 8b ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ada otoritas di dalam kita. Roma 8 ayat 13 bilang, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kita. Betapa dahsyatnya Roh di dalam kita. Galatia 4 ayat 6, Allah menyuruh Roh anaknya ke dalam hatimu, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang lebih besar dari roh manapun di dunia ini itu tinggal di dalam kita. Itu yang kita miliki. Jadi begitu kita gunakan otoritas kita, kita usir iblis, dia akan lari dari kehidupan kita. Dia akan lari, sakit penyakit akan lari, kegagalan akan lari, pergumulan akan lari. Segala sesuatu yang dari iblis itu akan mundur ketika kita menggunakan otoritas kita di dalam Kristus. Saya percaya kebenaran ini memerdekakan saya, dan itu juga akan memerdekakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Terima kasih.